Itulah alasan mengapa komandan pasukan insinyur jiwa ini dengan keras membantah permintaan Tuan Kota Surgawi. Meskipun dia adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa yang tidak memenuhi standar, dia bisa bertahan melawan penguasa kota Laut Surgawi, yang merupakan pangeran. Insinyur Jiwa memiliki status tertinggi dalam Kekaisaran Sun Moon. Mereka waspada dan mempersiapkan diri, tetapi bisakah mereka tetap aman? Huo Yuhao berdiri di pantai kurang dari 5 km dari kota Laut Surgawi. Dia menatap ke arah pelabuhan kota karena dia tidak bisa tidak mengaguminya. Pelabuhan yang luar biasa. Tanah yang telah dibangun oleh kota Laut Surgawi relatif tinggi, tetapi tanah di sekitar mereka miring ke bawah. Mereka dapat membangun pelabuhan di dekat lautan, dan memandangnya dengan nyaman dari Heavenly Sea City. Pelabuhan memiliki perdagangan yang datang dari kedua sisi kota. Tempat yang fantastis. Petik 2. Tang Wutong memutar matanya. Apakah kamu menangis air mata buaya? Apakah Anda tidak akan menyerang mereka setelah memuji pelabuhan mereka yang megah? Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan santai, memuji dan mengagumi itu adalah satu hal, menyerang dan menghancurkannya adalah hal lain. Bukan salahku bahwa penguasa kekaisaran ini bersikeras memulai perang dan menyerang negara kita. Kenapa aku harus jadi penjahat di sini kalau bukan karena fakta itu? Petik 2. Tang Wutong berkata, kota lautan surgawi berada dalam siaga tinggi, dan mereka cukup siap. Mereka lebih lengkap daripada Eastern Sun City. Ini mungkin tidak mudah. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang mustahil. Kemampuan pertahanan Heavenly Sea City lebih baik daripada pertahanan Eastern Sun City, tetapi kelemahannya juga sangat jelas. Bagian depan alat jiwa mereka tidak ada di dalam kota, jadi apa artinya itu? Itu berarti formasi pertahanan mereka yang terhubung tidak dapat secara efektif mempertahankan kota. Mengapa kita harus melakukan hal-hal dengan cara yang sulit? Petik 2. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat dia berbicara dan menghilang ke udara. Kegelapan menutupi langit, dan itu adalah kabar baik bagi para prajurit kota Laut Surgawi. Heavenly Sea City adalah kota komersial yang dikembangkan, dan juga di mana pelabuhan militer yang penting berada, dan pasukan mereka berkualitas tinggi. Daerah selatan berkembang dan ramai, dan hidup itu damai. Tentara diperlakukan dengan sangat baik dari hari ke hari, dan jarang ada hari-hari ketika mereka sangat kelelahan. Sejak kemunculan musuh misterius yang baru-baru ini menerobos 12 kota dan menjarah mereka, atmosfer kota langit surgawi telah menjadi sangat tegang dan gelisah. Heavenly Sea City adalah salah satu kota terbesar di sepanjang pantai selatan Kekaisaran Sun Moon. Ada dermaga dan kapal perang, dan kaya dengan sumber daya. Kedua belas kota itu kaya, tetapi masih ada jarak yang cukup antara mereka dan kota lautan surgawi. Itulah alasan mengapa Radiant City telah mengirim perintah tegas bahwa kota lautan surgawi harus dipertahankan. Mereka akan menyampaikan informasi apapun segera setelah mereka memperolehnya. Kota lautan surgawi juga menjadi salah satu kota di sepanjang pantai selatan Kekaisaran yang kemungkinan besar akan diserang. Pasukan pertahanan kota menjadi waspada karena alasan itu. Mereka meningkatkan patroli harian mereka, dan proses pemeriksaan mereka untuk pedagang dan warga sipil datang dan pergi juga menjadi lebih ketat. Setiap individu yang memasuki kota harus melalui kedua detektor kekuatan jiwa dan detektor kekuatan spiritual. Mereka harus melalui lebih banyak interogasi dan investigasi jika mereka ditemukan sebagai penguasa jiwa. Kota itu tergesa-gesa selama sehari, dan matahari akhirnya terbenam saat terbenam ke barat. Hari mereka yang tegang dan sibuk akan segera berakhir. Gerbang tebal kota perlahan ditutup, dan itu berarti pasukan pertahanan kota akhirnya bisa beristirahat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di beberapa dataran 5 km dari kota lautan surgawi, cahaya mulai membelok dan berubah bentuk. Alat jiwa pengintai udara tidak bisa menemukan detail sebagus ini dengan melihat ke bawah dari atas. Adapun detektor osilasi yang melakukan pencarian lebih dekat ke tanah, mereka hanya akan diaktifkan setelah alat jiwa pengintai udara menemukan sesuatu. Tentu, mereka tidak akan menjelajahi daerah ini. Bayangan dan sosok muncul satu demi satu di bawah penutup sinar cahaya yang berputar-putar itu, ketika 9 pintu hitam pekat terbuka pada waktu yang sama.
Huo Yuhao berdiri di depan 9 pintu ini, dan sinar cahaya yang diputarbalikkan itu adalah hasil dari domain interferensi spiritualnya. Kekuatan domainnya memungkinkan dia untuk menutupi 1000 meter persegi. Itu cukup untuk menutupi 9 pintu besar, yang merupakan gerbang spektralnya. Huo Yuhao tidak akan bisa mencapai ini sebelumnya. Pertama, domain interferensi spiritualnya tidak begitu kuat, dan sulit baginya untuk menutupi dirinya jika dia harus menggunakan domain dan necromancy ini pada saat yang sama. Area efek domainnya juga jauh lebih kecil sebelumnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mengalami perubahan kualitatif sekali lagi setelah ia menyatu dengan Putri Duyung. Sekarang, domain interferensi spiritualnya telah benar-benar matang menjadi kemampuan tipe domain yang sangat kuat. Selain itu, 1000 meter persegi bukanlah batasnya. Apa yang dia lakukan dengan kemampuan interferensi tangguh domainnya setara dengan membuat semua yang ada di area ini tidak terlihat. Meskipun domain interferensi spiritual masih meninggalkan jejak dan tidak serumit dan sebagus imitasi, ia memiliki jangkauan dan bidang efek yang tidak bisa ditandingi oleh imitasi sama sekali. 200 tentara bersenjata dari Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte keluar tanpa suara dari gerbang spektral di bawah sampul domain interferensi spiritualnya. Tidak ada yang membuat suara, dan mereka segera membentuk dengan bimbingan dari deteksi spiritual Huo Yuhao setelah mereka muncul dan menunggu dengan tenang. Huo Yuhao menatap langit, dan sudut mulutnya melengkung tipis. Yang lain dari Seven Monsters Shrek telah melangkah keluar dari gerbang spektral satu demi satu, bersama dengan sisa individu kuat Sekte Tang. Kakak senior kedua, Huo Yuhao mengakui Heikaitu. Heikaitu tertawa. Dia menjabat tangannya, dan serangkaian suara dentang logam bisa terdengar saat meriam berat muncul di masing-masing pundaknya. Dia mengangkat meriam itu dan mengarahkannya ke langit. Cahaya keemasan redup berkedip di mata Huo Yuhao. Boom, 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 boom. Serangkaian suara booming yang tumpul bisa terdengar saat peluru meriam hitam ditembakkan satu demi satu. Mereka tidak bisa dikatakan terpisah dari kegelapan karena langit sudah berubah gelap, dan bahkan alat jiwa pengintai udara tidak bisa mengidentifikasi mereka. Kembang api meledak di langit setelah beberapa detik saat mata di atas kota laut surgawi hancur. Bei Bei melambaikan tangannya dan berteriak, "Keluar!" Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte melonjak ke langit pada saat yang sama. Mereka membuka alat jiwa tipe terbang mereka di belakang punggung mereka saat mereka terbang menuju Heavenly Sea City. Kota lautan surgawi tidak lagi memiliki mata di langit untuk memantau situasi, jadi tidak ada yang bisa tahu dari mana pasukan insinyur jiwa ini berasal. Alat-alat jiwa pengintai udara yang diledakkan memicu alarm, tapi jadi apa? Depan alat jiwa Heavenly Sea City berada di sisi lain kota. Beberapa menit kemudian, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, yang ditempatkan dalam file tunggal horizontal, muncul di luar kota lautan surgawi. Mereka tidak berhenti sama sekali karena mereka segera menyerang tembok kota tebal Heavenly Sea City. Lebih tepatnya, mereka membombardir tembok kota dengan segala yang mereka miliki. Sebuah meriam jiwa berkekuatan tinggi kelas 5 memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat lubang dengan lebar lebih dari 10 meter dan kedalaman 3 meter di tembok kota tebal itu. Bagaimana dengan 200 meriam berkekuatan tinggi kelas 5? 2 putaran. Hanya 2 putaran pemboman diperlukan sebelum tembok utara kota-kota surgawi laut itu telah menjadi tumpukan puing. Masuk kota. Bei Bei memberikan perintah sebagai insinyur jiwa Legion Insinyur Jiwa Tang Sek segera dibebankan ke kota. Deteksi spiritual Huo Yuhao membimbing mereka langsung ke gudang kota. Huo Yuhao memerintahkan pasukan insinyur jiwa sambil mengunci bagian depan alat jiwa kota, yang berada di luar kota, pada saat yang sama. Tidak mungkin alat jiwa tidak menyadari gangguan luar biasa di sisi ini. Namun, mereka tidak lagi memiliki alat jiwa pengintai udara di langit, jadi bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa di depan? Mereka buta. Apakah mereka berani membombardir kota mereka sendiri untuk menghadapi musuh-musuh mereka? Itu sama sekali bukan kemungkinan. Bagian depan alat jiwa tidak bisa mempertahankan kota, jadi Huo Yuhao hanya akan membiarkannya membela pelabuhan. Master dari Heavenly Sea City baru saja pergi tidur sebelum dia tersentak bangun dengan memekakkan suara yang memekakkan telinga.
Dia baru saja berpakaian ketika laporan datang. Tembok kota utara telah ditembus, dan musuh-musuh mereka telah muncul. Setidaknya ada 200 insinyur jiwa, dan mereka sudah menyerbu ke kota, di mana mereka akan langsung menuju gudang kota. Kota lautan surga telah kehilangan kontak dengan semua alat jiwa pengintai udara mereka. Mereka kemungkinan telah rusak atau hancur, dilihat dari ledakan di langit. Kekaisaran Sun Moon telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan perlindungan alat jiwa pengawasan udara mereka. Namun, penutup apapun sia-sia terhadap deteksi spiritual duniawi Huo Yuhao lainnya. Cepat, minta bantuan dari Legiun Insinyur Jiwa. Pemimpin kota hanya bisa membuat seruan itu. Utusan itu dengan cepat pergi ketika penguasa kota duduk kembali di tempat tidurnya. Matanya menjadi sedikit kosong. Mengapa? Kenapa kita tidak menemukan jejak sama sekali sebelum musuh muncul tepat di depan kita? Untuk apa alat pengintai jiwa di udara itu? Pantas. Tidak heran ke-12 kota itu jatuh sebelum kita, dan tidak ada satupun informasi yang diperoleh sebelum mereka jatuh. Musuh ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti mereka dapat membuat diri mereka tidak terlihat? Mengapa alat-alat jiwa pengintai udara begitu tidak berguna melawan mereka? Petik 2. Dia mengeluh dengan sedih. Dia sangat jelas apa arti kejatuhan kota baginya, dan situasi yang paling dia takuti telah terjadi pada akhirnya. Ini tidak akan terjadi jika para insinyur jiwa itu bersedia untuk memindahkan alat jiwa mereka ke kota. Tapi sudah terlambat untuk memikirkan semua itu. Kaun adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa alat jiwa di depan sana tidak dapat melakukan apapun tanpa alat jiwa pengawasan udara, dan mustahil bagi mereka untuk mengirim insinyur jiwa kelas 3 mereka dari depan alat jiwa mereka untuk menyelamatkan kota. Atasan mereka tidak akan menyalahkan mereka selama mereka membela alat jiwa mereka di muka, dan jika atasan mereka harus menyalahkan seseorang, itu hanya dia. Senyum menyakitkan muncul di wajah Kaun. Kota lautan surgawi telah jatuh. Ya, semuanya ada dalam perhitungan Huo Yuhao. Apa yang ingin dia lakukan adalah tabrak lari. Mereka menyerang kota sekali dan cepat sebelum mundur sekaligus tanpa penundaan. Tujuan Huo Yuhao adalah untuk menjarah kota. Menghancurkan alat jiwa di luar kota tentu saja akan fantastis. Dia lebih suka insinyur jiwa alat jiwa datang untuk menyelamatkan kota. Tidak peduli seberapa canggih atau tangguh alat jiwa kekaisaran Sun Moon, semuanya akan sia-sia jika hanya insinyur jiwa kelas 3 yang menggunakannya. Kedua legiun memiliki jumlah orang yang sama. Satu sisi dipenuhi dengan insinyur jiwa kelas 3, sementara yang lain dipenuhi dengan insinyur jiwa kelas 6, dan tidak sulit untuk membayangkan apa hasilnya jika kedua belah pihak bentrok. Karena itu, Huo Yuhao berharap para insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon untuk menjadi agresif dan menyerang keluar dari cangkang kura-kura mereka. Dia berharap mereka akan menyerbu ke kota dan bertarung dengannya. Jika mereka berani datang, Huo Yuhao dan yang lainnya mungkin akan memusnahkan 200 insinyur jiwa dengan beberapa serangan massal. Mereka mungkin akan menghancurkan pelabuhan di luar pada saat yang sama. Sayangnya, apakah itu karena insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon cerdas atau pengecut, mereka tidak muncul di medan perang di Heavenly Sea City. Yang mereka lakukan adalah mengaktifkan formasi defensif terkait mereka ke tingkat setinggi mungkin. Heavenly Sea City adalah kota besar, dan penjarahan berlanjut hingga subuh keesokan harinya. Ketika Tang Sexual Engineer Legion 200 orang yang seperti Raja Malam mundur, Heavenly Sea City telah turun ke dalam kekacauan total. Huo Yuhao tidak tahu sebelum dia datang bahwa ada tambang bawah laut di laut dekat dengan Heavenly Sea City, dan menghasilkan semacam logam langka yang dikenal sebagai Deep Sea Silver. Logam langka ini sangat berharga, dan itu adalah bahan yang sangat baik untuk menempa peluru meriam jiwa yang diam. Logam ini sangat tangguh, dan paling cocok untuk membuat kerang meriam stasioner jarak jauh. Huo Yuhao menemukan sebuah gudang di Heavenly Sea City yang setengah penuh dengan barang-barang ini, dan dia mengemasnya ke dalam demiplan spektralnya. Adapun sumber daya dan uang lainnya, seberapa banyak mereka menjarah. Huo Yuhao sendiri tidak yakin. Dia membuka gerbang spektral di dalam gudang Heavenly Sea City dan terbang secara dramatis setelah mengantongi semuanya. Bagian depan alat jiwa di luar kota surgawi tidak menyerang sama sekali dari awal hingga akhir, dan penjarahan sekarang lengkap.
Huo Yuhao meninggalkan kota, dan berhenti di tempat yang relatif jauh. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat ini, dan dia tidak takut ditemukan sama sekali. Sebuah gerbang spektral terbuka ketika 200 anggota Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek itu kembali ke demiplan spektral mereka secepat mungkin. Huo Yuhao tidak kembali. Sebaliknya, dia tetap berada di luar dan menemukan tempat yang relatif tidak jelas sebelum dia bersembunyi sendirian. Dia bahkan tidak membawa Tang Wutong kali ini. Mereka telah menjarah 13 kota selatan terus-menerus, dan pantai selatan Kekaisaran Sun Moon berantakan total. Itu sudah cukup untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan Huo Yuhao selanjutnya adalah menunggu. Dia harus menunggu dan melihat apakah penilaiannya benar. Misi di Heavenly City telah tertunda 1 hari dibandingkan dengan 12 kota yang datang sebelumnya. Semuanya lancar dan sukses, jadi dia harus menunggu dan melihat apakah tujuan strategisnya akan terwujud. Huo Yuhao menemukan sebuah bukit kecil dan diam-diam berbaring di semak-semak. Dia menatap langit biru dan awan putih bergulir di atasnya, dan dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Yang paling mewah baginya adalah hanya duduk di sana dan melamun tanpa memikirkan apapun, dan dia menikmati saat yang langka tapi indah itu sekarang. Semua jenis gambar dan gambar melintas di depan matanya, dan semua yang terjadi dalam hidupnya muncul terus-menerus. Dia paling tidak ingin mengenang pengalamannya dengan Wang Qiwer dan Wang Donger, tetapi kenangan itu muncul tak terkendali di benaknya. Qiwer, apakah Anda benar-benar bagian dari Wutong? Wutong bukan hanya Donger. Aku bisa merasakan kehadiranmu dalam dirinya. Jika itu masalahnya, maka itu hanya fantastis. Ada beberapa wanita penting dalam kehidupan Huo Yuhao. Ibunya paling penting baginya ketika dia masih kecil, dan kematian ibunya merupakan pukulan berat baginya. Hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya adalah ketika dia bertemu Wang Donger, dan bersama-sama dengannya perlahan-lahan membuatnya melupakan kebencian dan kebenciannya, dan membantunya menemukan kedamaian. Itulah alasan mengapa dia bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Bagaimana dengan Qiwer? Dia masih merupakan bagian integral dari hidupku yang aku tidak bisa hidup tanpanya. Qiwer telah mengajari saya banyak hal, dan saya tidak menerima cintanya dari awal sampai akhir. Meski begitu, dia selalu diam-diam memberi dan memberi. Binatang buas juga punya perasaan. Orang yang paling mengecewakan saya adalah Qiwer. Akan seperti apa benua di masa depan? Huo Yuhao merasa sedikit tersesat di hatinya. Rencana mereka mungkin adalah kesempatan terakhir mereka, dan jika mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, 3 kekaisaran asli benua Douluo akan berada dalam bahaya. Alat jiwa kekaisaran Sun Moon terlalu kuat. Kecuali Huo Yuhao bisa menghancurkan seluruh kekaisaran, 3 kekaisaran benua Douluo akan ditelan cepat atau lambat. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk menutup celah dalam teknologi alat jiwa untuk saat ini. Kesenjangan itu terlalu besar. Royalti Kekaisaran Sun Moon telah menahan begitu lama, dan mereka mungkin memiliki kekuatan yang cukup lama. Tapi mereka selalu menekan diri mereka sendiri. Huo Yuhao telah melawan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Dia harus mengatakan bahwa meskipun Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte seluruhnya terdiri dari jiwa kaisar, mereka tidak memiliki kesempatan menang jika mereka harus bertarung melawan salah satu dari 5 legiun dari tangan Kekaisaran Matahari Bulan yang melindungi bangsa, jika kedua belah pihak memiliki angka yang sama. Ini bukan hanya karena kesenjangan dalam teknologi mereka. Itu juga karena perbedaan dalam pemahaman insinyur jiwa tentang alat jiwa. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon masih memiliki Juzi. Bakat Juzi dalam memerintah di medan perang adalah luar biasa. Dia masih menahan sedikit ketika dia menghadapnya, tapi bagaimana dengan 3 kerajaan benua Douluo? Seberapa kuat dia bisa jika dia melepaskan potensi penuhnya? Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas kapan pegunungan Mingdo pertama kali ditembus. Siapa yang akan mengira bahwa peristiwa itu hanyalah pengalih perhatian? Tentara Kekaisaran Sun Moon sangat kuat, dan mereka memiliki komandan yang cerdas. Kekaisaran Sun Moon praktis tak terkalahkan di benua. Yang benar adalah, tidak banyak yang bisa bertahan melawan mereka dalam pertempuran langsung. Semuanya akan sia-sia jika kita tidak menghancurkan kekuatan utama Kekaisaran Sun Moon.
Alat jiwa pengintai Sun Moon Empire belum dapat mendeteksi saya, tetapi setelah menderita kerugian besar, mereka mungkin tidak perlu terlalu lama untuk datang dengan alat jiwa yang dapat menemukan saya, mengingat seberapa canggih teknologi mereka. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah menunda hal-hal sebanyak mungkin, dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan Kekaisaran Sun Moon untuk menyapu seluruh benua. Ekspresi pahit muncul di wajah Huo Yuhao saat pikirannya berhenti di sana. Dia mulai memahami surgawi Sun Douluo, yang telah dia ikuti dalam misi yang sama dengannya. Mereka Douluo berjudul tidak diragukan lagi sangat bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa bergerak melawan bayi kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka jelas tidak berusaha menghentikan Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan kekuatan penuh ketika keduanya pecah. Huo Yuhao masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri sebelum ia pergi ke Laut Es. Tetapi setelah ekspedisi itu, dia mengerti bahwa Titlet Douluo hanya Titlet Douluo, sedangkan Douluo Transcendent hanyalah Douluo Transcendent. Kembali di pegunungan Mingdo ketika dia berkelahi dengan Tang Wutong, lebih dari mengapa dia sukses adalah karena mereka yang berjudul Douluo dan Transcendent Douluos tidak bekerja bersama untuk menyerangnya dan Tang Wutong. Kalau tidak, hampir mustahil bagi mereka untuk pergi. Sebelumnya, satu Ultimate Douluo dapat mengintimidasi dan mengancam seluruh negara. Mengikuti perkembangan teknologi alat jiwa, kekuatan bertarung pribadi semakin berkurang. Banyak guru jiwa masih belum memahami fakta itu dengan benar. Setidaknya, Gereja Roh Kudus belum memahami kenyataan itu. Ketika Huo Yuhao bertemu dengan Gereja Roh Kudus untuk pertama kalinya, dia tidak mengerti mengapa Kekaisaran Sun Moon akan bekerja dengan sekte jahat seperti itu. Para penguasa jiwa jahat itu begitu kejam dan jahat, dan keberadaan mereka tidak diragukan lagi akan membawa malapetaka bagi semua kehidupan. Akan seperti apa Kekaisaran Sun Moon jika Gereja Roh Kudus memegang kekuasaan pada akhirnya? Tetapi ketika ia terus melawan Kekaisaran Bulan Matahari, Huo Yuhao menyaksikan semakin banyak teknologi alat jiwa yang benar-benar tangguh. Dia secara bertahap memahami bahwa Gereja Roh Kudus hanyalah salah satu bidak catur Kekaisaran Matahari. Dua Ultimate Douluo sangat kuat, tetapi bagaimana mereka akan melawan alat jiwa terkait Legiun Insinyur Jiwa? Apakah mereka akan tetap menang? Apakah Gereja Roh Kudus mau atau tidak? Dan bahkan jika mereka cukup siap, dapatkah mereka benar-benar mengancam pemerintahan Su Tianran? Su Tianran adalah sosok yang menakutkan. Kekuatan yang dalam dan tersembunyi dari keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon bahkan lebih menakutkan. Hanya tempat-tempat seperti istana kerajaan dan aula pemujaan yang dianggap sebagai inti sejati Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Matahari Bulan telah menggunakan Gereja Roh Kudus secukupnya, dan mereka memanfaatkannya untuk melawan penguasa jiwa benua Douluo. Ketika benua benar-benar dipersatukan di bawah satu penguasa di masa depan dan ketika meriam jiwa mereka berbalik, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki cukup alasan untuk berurusan dengan sekte jahat seperti itu? Huo Yuhao mulai merasakan keringat dingin membasahi bajunya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia tampaknya melihat melalui beberapa hal hanya ketika dia benar-benar duduk diam untuk berpikir. Kekaisaran Sun Moon sangat menakutkan. Saya ingin tahu bagaimana garis depan lakukan. Bisakah menggabungkan Kekaisaran Luostar, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan kekuatan Kekaisaran Douling menyebabkan masalah bagi Juzi? Juzi juga salah satu gadis paling penting di hati Huo Yuhao, tanpa alasan lain selain fakta bahwa dia adalah wanita pertama yang telah memasuki hatinya, dan itu sudah cukup. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana perasaannya ketika pertama kali bertemu dengannya, dan pengalaman mereka menjalani hidup dan mati bersama setelah itu meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Dia masih tidak tahu bahwa Donger adalah seorang gadis saat itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan akan seperti apa masa depan jika Juzi telah memilihnya saat itu, dan apakah dia benar-benar akan bersamanya. Huo Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan pikirannya selalu dipenuhi dengan emosi campur aduk ketika dia memikirkannya. Juzi berkata dia terlalu berhati lembut. Ya, Huo Yuhao berhati lembut ketika dia menghadapnya. Tapi bukankah dia sama ketika dia menghadapnya? Tapi dia adalah istri Kaisar Kekaisaran Sun Moon, dan permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Sun Moon.
Jika Kekaisaran Sun Moon terus menyerang di masa depan, ia harus menghadapinya cepat atau lambat. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup ketika dia memikirkan masa depan. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana masa depan akan membentang. Secara pribadi, tujuannya adalah untuk menjadi anggota alam dewa. Tapi bagaimana dengan benua Douluo? Apakah Kekaisaran Sun Moon benar-benar menaklukkan segalanya, dan menamainya benua matahari bulan? Tidak, sama sekali tidak. Benua Douluo akan menjadi benua Douluo, dan aku adalah bagian dari benua Douluo. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi, berapapun harga yang harus saya bayar. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berhenti di sana. Dia mengumpulkan pikirannya sekali lagi, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka membentang di tanah ke segala arah. Tentu saja, dia tidak berbaring di sini untuk beristirahat. Dia sedang menunggu, dan dia berharap bahwa pasukan utama Kekaisaran Sun Moon akan muncul. Kota Lautan Surgawi adalah kota pesisir terpenting Kekaisaran Bulan Matahari di selatan. Selain itu, tempat ini sangat jauh dari Radiant City. Setelah pasukan utama Kekaisaran Sun Moon muncul, bagian selanjutnya dari rencananya bisa berlanjut. Jika rencananya berhasil pada akhirnya, dia bisa melihat beberapa harapan untuk benua Douluo. Hal yang paling Huo Yuhao harapkan adalah apa yang telah dicapai oleh Douluo untuk mengorbankan tubuh, dan itu adalah untuk membunuh Su Tianran. Su Tianran adalah karakter yang kejam dan ambisius, dan Huo Yuhao masih merasa sedikit takut padanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu, tetapi dia yakin bahwa Kekaisaran Sun Moon akan berantakan jika dia meninggal. Benua Douluo setidaknya bisa mengatur napas mereka jika itu terjadi. Adapun Juzi, meskipun dia adalah komandan yang tangguh, Huo Yuhao tidak pernah memperlakukannya seperti musuh di hatinya untuk beberapa alasan. Huo Yuhao menyadari masalah ini. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia tidak bisa menjadi komandan pasukan seperti Juzi adalah karena hatinya terlalu lembut. Huo Yuhao masih merenungkan saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya, tetapi perasaan aneh tiba-tiba muncul di laut spiritualnya. Sensasi ini sangat unik. Dia menyadari keterkejutannya bahwa ada undulasi spiritual samar yang tak terhitung jumlahnya dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Mereka takut dan takut. Mereka berusaha menghindar, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setiap gelombang spiritual sangat halus, dan satu pemikiran dari Huo Yuhao dapat menghancurkan mereka. Tapi ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan begitu banyak contoh kekuatan spiritualnya pada saat yang sama. Ini adalah pengalaman pertamanya setelah kekuatan rohaninya benar-benar memasuki tingkat yang sangat terperinci dan rumit. Tentakel spiritual yang samar-samar ini tidak datang dari musuh-musuhnya, atau dari individu yang tangguh. Mereka berasal dari tanaman yang tumbuh di bumi. Tumbuhan ini berkisar dari bilah kecil blue silver grass hingga pohon besar yang tingginya beberapa puluh meter. Setiap tanaman memiliki kekuatan spiritualnya sendiri. Beberapa kuat, sementara yang lain lemah, tetapi kebanyakan lemah dan rapuh. Mereka jelas merasa takut karena mereka bisa merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang kuat. Perasaan itu terlalu aneh. Huo Yuhao menemukan untuk pertama kalinya bahwa tanaman memiliki kekuatan spiritual, bahkan blue silver grass kecil pun tidak terkecuali. Perasaan itu terlalu ajaib. Huo Yuhao secara tidak sadar mengungkapkan keramahannya, sementara dia membuat kekuatan spiritualnya lebih lembut saat dia mengulurkannya lebih jauh. Keramahannya langsung dikembalikan. Tentakel spiritual yang menakutkan itu segera berhenti gemetar, dan menyampaikan pikiran yang gembira dan bahagia kepada Huo Yuhao. Pikiran mereka sangat sederhana. Tapi hati Huo Yuhao masih dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan pada saat ini. Sebuah tentakel spiritual tunggal tidak dihitung untuk apapun, tetapi ketika ribuan dan jutaan tentakel spiritual menyampaikan kebahagiaan mereka, bagaimana mungkin Anda tidak bahagia? Huo Yuhao seperti itu, jadi dia senang dan gembira bahwa keramahan yang telah dia lepaskan segera dikembalikan. Selain itu, tentakel spiritual yang aneh itu menyatu dengan kekuatan spiritualnya, ke titik di mana deteksi spiritualnya dapat dengan jelas merasakan perubahan rumit yang terjadi pada tanaman ini. Sensasi itu sangat aneh dan unik,
Seperti Huo Yuhao telah menjadi pemimpin semua tanaman dalam jarak 5 km di sekitarnya, dan antek-anteknya serta bawahannya melaporkan perasaan mereka kepadanya. Tentakel spiritual tanaman menguatkannya, dan Huo Yuhao mengkonsumsi kekuatan spiritual yang semakin sedikit dari menggunakan deteksi spiritual. Lebih jauh, semakin banyak tentakel spiritual yang mengembalikan keramahannya, semakin sedikit kekuatan spiritual yang dia konsumsi. Itu sangat ajaib. Kekuatan spiritual sebenarnya dapat digunakan dengan cara ini. Huo Yuhao akhirnya mengerti bagaimana, selama pertemuan sebelumnya, begitu banyak binatang jiwa akuatik dapat dihubungkan bersama. Itu terutama terjadi untuk keterampilan kombinasi jiwa bela diri keluarga duyung itu. Alasan mengapa mereka bisa menyelesaikan keterampilan kombinasi jiwa bela diri mereka mungkin bukan karena darah dan keturunan mereka sangat mirip, tetapi karena kekuatan spiritual mereka sangat terhubung dengan baik. Huo Yuhao tampaknya telah menangkap beberapa kedalaman spiritual dunia. Dia tidak lagi menahan diri saat dia mendorong deteksi spiritual keluar sebanyak yang dia bisa, dan kebajikan di hatinya meningkat terus-menerus. Dia merasakan umpan balik yang diberikan tanaman itu kepadanya, dan dia menyatakan cintanya pada mereka pada saat yang sama. Deteksi spiritual Huo Yuhao tanpa disadari diperluas sangat jauh, dan kekuatan spiritualnya secara bertahap mencapai batasnya. Tapi Huo Yuhao benar-benar terpana pada saat ini. Ya, dia heran. Dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa jangkauan kekuatan spiritualnya bisa mencapai lebih dari 50.000 meter. Deteksi spiritual Huo Yuhao biasanya memiliki batas 20.000 meter. Itu sudah sosok yang menakjubkan, tetapi sosok itu sekarang berdiri di 50.000 meter. Meskipun diameter ini dihitung dengan tubuhnya di tengah, dan itu tidak dapat digunakan dalam satu arah, dia sudah melampaui segalanya dalam sejarah, dan menciptakan keajaiban lain. Huo Yuhao percaya bahwa bahkan Ultimate Douluo tidak dapat meregangkan kekuatan spiritual mereka sejauh 50 km. Diameter 50.000 meter berarti diameter 50 km. Sungguh suatu wilayah efek yang sangat luas. Tidak hanya kota lautan surgawi dalam inderanya, tetapi beberapa kota lain juga berada dalam jangkauan inderanya juga. Selanjutnya, deteksi spiritualnya bekerja berbeda kali ini. Itu tidak memproyeksikan segalanya ke dalam pikirannya 3 dimensi. Setelah mencapai 50.000 km, segala sesuatu dalam visi Huo Yuhao datang dari pabrik yang bekerja sama dengannya. Dia melihat dunia melalui perasaan dan visi mereka. Tapi itu sudah cukup. Meskipun deteksi spiritual seperti itu tidak selengkap deteksi spiritual 3 dimensi, melakukan penyelidikan melalui undulasi spiritual tanaman itu jauh lebih bijaksana. Detektor spiritual macam apa yang akan melakukan investigasi terhadap kekuatan spiritual tanaman? Kekuatan spiritual tanaman terlalu lemah, itu sama sekali diabaikan. Huo Yuhao tanpa disadari telah menemukan kemampuan mistis seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Selain itu, ia dapat memperoleh beberapa informasi sederhana dari tanaman ini. Meskipun informasi itu tidak banyak, itu langsung dan mudah dimengerti. Huo Yuhao santai saat dia merasakan kekuatan rohaninya meluas keluar. Dia seperti raja dari semua tanaman dalam deteksi spiritualnya, dan semua tanaman di sekitarnya melaporkan pikiran dan perasaan mereka kepadanya. Pikiran tanaman sangat sederhana. Jika Anda mengungkapkan kebajikan Anda kepada mereka, mereka akan mengungkapkan keramahan mereka kepada Anda. Selanjutnya, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat kuat. Ada beberapa makhluk jiwa tipe tanaman di dalam deteksi spiritualnya, tetapi sebagian besar makhluk jiwa tipe tanaman sangat lemah. Subordinasi mereka kepada Huo Yuhao bahkan lebih lengkap, karena mereka dapat merasakan dengan tepat betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao. Dia mengajukan pertanyaan dengan deteksi spiritualnya, dan menggunakan kesadarannya untuk mencapai semua tanaman dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Apa yang tidak diharapkan Huo Yuhao adalah, setelah beberapa menit, satu kesadaran yang meresponsnya muncul di benaknya. Dia begitu bersemangat sehingga dia melompat berdiri dari semak belukar tempat dia berada. Pertanyaan yang diajukannya pada tanaman itu sederhana. Pernahkah Anda melihat Kaisar Blue Silver? Raja rumput Blue Silver. Tumbuhan saling memahami satu sama lain,
dan Huo Yuhao hanya memiliki sedikit harapan bahwa pertanyaannya akan dijawab. Tetapi dia menerima balasan yang sangat pasti setelah beberapa menit singkat. Ya, dia menerima balasan yang pasti. Tubuh Tang Ya masih sangat lemah dan lemah. Meskipun menelan pil keberuntungan Qian Kun berarti dia tidak lagi memburuk menuju kematian, kemampuannya benar-benar hilang. Dia bahkan perlu bersandar pada sesuatu untuk dukungan ketika dia berjalan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao bersedia melihatnya seperti itu? Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Blue Silver, yang telah dia usahakan keras untuk temukan dalam 3 kerajaan asli benua Douluo tanpa hasil, akan ditemukan di Kekaisaran Sun Moon. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Huo Yuhao mengatur napasnya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya. Setelah itu, ia mengungkapkan kebajikan terhadap gelombang spiritual yang memberinya jawaban pasti, dan memusatkan deteksi spiritualnya ke arah itu untuk mencari makhluk hidup yang menjawabnya. Huo Yuhao sangat tenang. Dia tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati. Dia tahu dari seberapa sensitif tentakel spiritual tanaman adalah bahwa jika emosi yang terlalu bersemangat muncul dalam undulasi spiritualnya, dia dapat dengan mudah dihilangkan dari kondisi saat ini. Membangun koneksi sekali lagi mungkin akan sangat sulit. Undulasi spiritual lembut yang dipenuhi dengan keramahan bepergian tanpa suara menuju makhluk hidup yang memberinya jawaban yang pasti. Huo Yuhao dengan cepat menemukan tanaman itu, yang secara mencolok memiliki undulasi spiritual yang lebih kuat daripada tanaman biasa. Ketika kekuatan spiritualnya terkunci di sana, dia menyadari dengan terkejut bahwa itu adalah bunga datura. Bunga ini bukan lagi sekadar bunga. Itu adalah binatang jiwa, dan peringkat budidayanya dekat dengan binatang jiwa 10 tahun. Kecerdasannya baru saja mulai terbuka, dan ada satu utasnya. Itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan untuk sementara waktu, dan hanya memiliki sedikit naluri dasar dan buram.